Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan tak ketinggalan nantinya kita akan coba ulas juga beberapa saham pilihan yang direkomendasikan. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yosep, dalam beberapa pekan terakhir indeks harga saham gabungan tampaknya belum lelah ini untuk terus menguat. Level intraday maupun penutupan masih tetap dicatatkan oleh indeks harga saham gabungan, terutama menjelang dari pertemuan The Fed di pekan depan. Bagaimana analisis Anda, terutama dari posisi asing dalam hal ini, sehingga indeks harga saham gabungan beberapa kali juga menembus ke level intraday dan penutupan tertinggi? Oke, kalau kita ngelihat bagaimana kondisi IHSG ini, sebenarnya kalau dilihat dari awal Agustus itu besar banget jumlah transaksi ini. Exactly-nya di tanggal 6 Agustus itu inflow dari investor asing tuh besar banget. Dan kalau misalnya kita bedah saham apa aja yang membuat IHSG naik ke level sekarang, ini kan IHSG ini bergerak based on market cap-nya. Maksudnya saham yang punya market cap besar itu punya porsi besar juga terhadap IHSG. Dan kalau misalnya kita ngelihat di sini, saham yang berkontribusi banyak itu ada Brand dan BCA. Dan kedua saham ini juga kalau kita ngelihat hari ini itu mendekati level all time high-nya. Brand ada potensi ini karena belum penutupan benar-benar, ini belum closing, ada potensi akan ditutup di level penutupan tertingginya. BCA juga masih dekat, masih berada di area all time high-nya. Jadi menurut saya sangat wajar IHSG bisa ada di posisi sekarang karena dua emiten terbesarnya yang ada di bursa kita ini aja udah menyentuh level all time high. No wonder IHSG bisa all time high. Baik. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor di sepanjang perdagangan hari ini setelah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa, kemudian berbalik kembali ke zona merah, Pak Yosep? Apakah ini merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap penantian rilis data inflasi Amerika Serikat? Oke, kalau misalnya sampai sekarang sih sebenarnya ini kita ngeliat dari awal September aja ya. Iya. Itu ada total inflow asing yang masuk tuh sekitar 5,7 triliun, yang keluarnya itu 1,6, mungkin sekitar 4,1 triliun ini sejak awal bulan September. Dan mostly yang diborong itu ada Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Brand. Jadi menurut saya kalau misalnya dibilang ada posisi wait and see, sebenarnya enggak juga. Investor asing take position kok kalau misalnya kita ngelihat kondisinya seperti ini. Jadi menurut saya kalau misalnya kita sebagai investor, kita ngelihat investor asing aja justru optimis, meskipun mungkin kalau misalnya kita ngelihat political views ini kayaknya lagi banyak banget yang bergejolak lah. Yeah. Tapi investor asing sepertinya nggak mengambil sikap untuk khawatir dengan hal tersebut, justru mereka malah memborong semakin banyak. Jadi menurut saya itu satu stand yang cukup kuat untuk kita ngelihat bahwa sebenarnya IHSG sebenarnya dari pihak investor asing pun tidak melihat ada kekhawatiran kalau misal kita ngelihat dari point of view seperti ini. Baik, untuk besok arahnya kemana Pak? Ketika skenario-nya inflasi turun begitu secara tahunan, ataupun juga terjadi skenario sebaliknya? Kalau misalnya untuk besok sendiri, ini sebenarnya kita kan belum melihat nih penutupan hari ini akan seperti apa. Investor asing akan lanjut jual, akan terus beli atau justru berbalik arah untuk profit taking. Kalau misalnya ngelihat dari trennya, menurut saya ada chance juga untuk investor asing masih akan melanjutkan pembelian, melihat mereka di posisi all time high seperti ini masih terus melakukan pembelian. Jadi saya optimis kalaupun ada koreksi 1-2% itu menurut saya masih koreksi yang wajar lah. Ini IHSG udah all time high kok. Jadi ada cenderung overbought juga. Jadi menurut saya kalau kita dikasih diskon justru bisa jadi sweet spot tuh untuk kita bisa tambah muatan lagi. Baik,
Kita langsung saja ke brand Pak, yang tadi pun juga sempat Anda singgung. Nilai kapitalisasinya paling besar di Bursa Efek Indonesia. Tampaknya dengan penguatan yang terjadi cukup menjauh dari posisi BBCA. Sudah di 1.500-an ini posisi kapitalisasi dari brand. Posisi saat ini di 11.900. Tadi Anda katakan ruang penguatan masih terbuka cukup lebar untuk brand, bahkan mungkin akan menyentuh kembali level tertingginya di sepanjang sejarah. Analisis dan rekomendasinya untuk brand. Kalau untuk brand jelas kita nggak bisa tutup mata juga nih, maksudnya untuk ngelihat brand memang potensinya sepertinya masih ada, terutama kalau kita ngelihat beberapa waktu terakhir itu banyak tanda-tanda akumulasi juga terlihat. Cuman sebagai investor kalau misalnya dibilang misalnya saya merekomendasikan masuk di harga sekarang, menurut saya kurang bijak juga. Ini ada di level all time high. Opsi yang lain yang lebih murah, yang harganya masih terdiskon itu lebih banyak. Jadi kalau untuk di posisi sekarang untuk merekomendasikan masuk, saya menurut saya kurang bijak. Menurut saya ada lebih banyak pilihan di bursa kita yang harganya masih murah. Seperti contoh BRI itu banyak diborong investor asing dan harganya masih relatif murah dibandingkan harga setahun terakhir. Jadi kalau brand mungkin akan seperti itu Mas David. Saya nggak merekomendasikan. Yang sudah ambil posisi Pak Yosep, take profit di level berapa dan resisten selanjutnya mungkin? Kalau untuk level tertinggi, level take profitnya kita bisa bidik di harga 12.000 lah. Itu sejauh ini level tertinggi yang pernah disentuh sama brand itu di 12 ribuan. Jadi bisa take profit di level tersebut. Stop loss mungkin untuk mengamankan profit yang sudah ada. Untuk mengamankan profit, menurut saya kalau kembali ke bawah level 10.600, di sini ada support dan resisten juga. Kalau udah tembus ke bawah itu lebih baik menurut saya profit taking dulu. Oke. Ada brand yang hari ini ikut menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan. Kita bergeser ke BBCA, Pak. BBCA sebenarnya tidak menguat signifikan atau tidak koreksi cukup dalam dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lain. Artinya masih bertengger di level atas, mengalami kenaikan beberapa poin dalam satuan persentase. BBCA saat ini sudah kembali berada di atas 10.400-an. Ya, kalau untuk BCA sendiri, untuk teman-teman investor yang memang udah hold saham ini, saya juga salah satu yang hold dan nggak pernah jual juga saham ini dari pertama saya beli. Saya nggak melihat ada kekhawatiran baik dari segi posisi dari investor asing sendiri. Saya nggak melihat ada kekhawatiran dari investor asing. Jadi menurut saya ini justru kalau ada koreksi itu momentum yang bagus untuk kita tambah muatan. Jadi menurut saya nggak perlu dikhawatirkan kayak gitu kalau untuk BCA. Tapi kalau misalnya memang ada momentum untuk justru misalnya kita ngelihat harga BCA terkoreksi level 10.200 atau level 10.100 itu kita bisa profit taking dulu deh. Baik. Kayak gitu kalau untuk BCA. Oke, jangka pendek arahnya kemana Pak dengan penguatan di cukup signifikan hari ini di 0,72%, 10.425, intraday tertinggi hari ini. Kalau untuk BCA untuk jangka pendek ya ini saya sih lebih ini harapan ya bukan proyeksi. Harapan saya lebih berharap terkoreksi dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau tambah muatan lagi di saham BCA, untuk nabung lagi di saham BCA itu bisa dilakukan. Baik, di tengah penguatan beberapa saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan Pak Yosep, beberapa saham lainnya justru mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu Pak. Tampaknya saham-saham perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir tidak seirama lagi, tidak memperhatikan sektor, tampaknya lebih ke arah dari sisi sahamnya masing-masing. Analisis Anda untuk BBRI? Biasanya kalau yang satu sektor biasanya bergerak searah itu kan BCA, BRI, Mandiri, BNI itu biasanya bergerak satu arah. Tapi kalau misal kita ngelihat di kondisi sekarang ini sepertinya memang mulai bervariasi lah, mulai banyak pergerakan yang berbeda. Kalau untuk BRI sendiri sebenarnya saya nggak melihat ada kekhawatiran juga dari investor asing untuk melihat posisi BRI. Dan memang kalau misal kita ngelihat dari laporan keuangannya, NPL-nya juga udah mulai menyusut, walaupun sempat tinggi di tahun lalu ya, itu sempat tinggi tapi udah mulai susut juga.
dan inflow dari investor asing pun juga terlihat cukup besar. Dari awal September itu udah masuk sekitar 600 miliar. Jadi menurut saya justru dibanding beberapa perbankan lainnya, BRI itu yang punya nilai jual yang lebih menarik kayak gitu. Bisa langsung ke teknikal Pak Yosep untuk BRI? Kalau untuk BRI menurut saya ini rekomendasi di level sekarang ini bisa dilakukan pembelian juga dengan level support di 4.800 dan level target yang bisa dicapai itu di 5.700. Baik, selain BRI, Pak Yosep, sebelum kita update posisi penutupan, saham-saham konstruksi BUMN karya hari ini juga melemah cukup dalam. Ada Wika melemah di atas 11%, PTPP dan ADI juga rata-rata melemah di atas 5%. Apakah ini masih koreksi yang cukup wajar, Pak? Euforia sudah berakhir atau masih ada ruang penguatan ke depannya, mengingat kenaikan harga sudah cukup tinggi, kemudian sentimen positif, pemangkasan suku bunga juga diharapkan dapat mengurangi beban hutang dari emiten yang ada di sektor ini. Singkat saja Pak Yosep. Iya, kalau untuk Wika sendiri sebenarnya saya masih melihat ada potensi kenaikan. Jadi kalau misalnya pun hari ini jatuhnya cukup dalam, saham-saham di sektor konstruksi ya, tidak cuma Wika aja, itu menurut saya justru momentum yang bagus lah untuk average down, untuk yang udah nyangkut cukup lama, atau misalnya untuk teman-teman yang posisinya masih di bawah ini bisa tambah muatan lagi lah untuk Wika. Baik. Pak Yosep, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini melemah tipis di 0,01% dan ditutup di level 7.760.955. Intraday hari ini sempat menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di 7.802.476, sementara level terendah di 7.736.781. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 menguat di 0,13%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,21%, LQ45 melemah tipis di 0,02%. Sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Rotasi pergerakan sektoral, teknologi memimpin penguatan di 1,66%, properti masih menguat tapi penguatan sudah mulai terbatas di 0,87%. Sesi pertama siang tadi, properti masih memimpin penguatan. Konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 2,24%, infrastruktur juga melemah di 0,45%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa dan menjadi penopang IHSG sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kita ke grafis selanjutnya, BMRI menguat di 7.375, BRPT ditutup di zona hijau di 1.190, Brent hari ini juga menguat signifikan di 11.900 dan PANI masih melaju kencang. Secara intraday hari ini juga menembus level intraday tertingginya di sepanjang masa. Sementara value masing-masing saham dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat perbankan big cap ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup melemah di 5175, aman tertekan ke 10.325. TPIA hari ini juga melemah dalam di 8.950, UNTR tertekan sudah meninggalkan level 27 ribuan, tepatnya di 26.225 rupiah per sahamnya. Updatean perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham lain apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali.